SMK Informatika Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Cirebon, berada di Jalan Perjuangan nomor 31 Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Sekolah menengah kejuruan berbasis teknik informatika ini memiliki 3 kompetensi keahlian, yaitu rekayasa perangkat lunak, teknik komputer jaringan, dan desain komunikasi visual. Sekolah ini memiliki program unggulan yang membekali siswa-siswinya dengan pembiasaan karakter Islami. Udah mulai tak? Perkenalkan, nama Ibu Nafiah. Ibu berasal dari Desa Panembahan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon. Ibu di sini sebagai guru mata pelajaran Qiraati di SMK Informatika Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Cirebon. Pada pembelajaran Qiraat ini kita mempelajari ada jilid, Al-Quran, dan tahfiz. Nah, di kelas jilid ini dibagi 4, jilid 1, jilid 2, jilid 3, dan jilid 4. Di dalam jilid 1 ini kita mempelajari huruf yang berharokat. Berharokat apa? Harokatnya fathah, kasroh, dhammah, dan tanwin. Nah, di jilid kedua ini kita mempelajari huruf-huruf yang panjang, yang dibaca panjang atau dibaca mad tabi'i. Kita membiasakan anak-anak ini membaca mad tabi'i dengan baik dan benar, serta mempelajari huruf-huruf yang sukun. Huruf sukun ini membiasakan anak harus hurufnya dibaca dengan ditekan atau tidak dipanjangkan dan dipantul. Nah, di jilid 3 ini kita mempelajari tentang huruf atau hukum nun sukun dan tanwin, dibaca dengung, serta ada juga hukum mad jaiz dan mad wajib. Jilid 4 ini kita mempelajari tentang hukum qalqalah dan cara membaca waqaf dengan baik dan benar. Nah, sudah kita jilid 4, berarti di kelas lanjut ke juz 27 ya. Juz 27 ini kita mengimplementasikan semua ilmu yang kita dapat dari jilid 1 sampai jilid 4 ini ke dalam mushaf Al-Quran. Dibaca di mushaf Al-Quran ini kita bacanya dari juz 27. Nah, ketika kita udah juz 27 terus dikatakan lulus, terus kita masuk ke kelas Al-Quran. Kelas Al-Quran ini disebutnya di Al-Quran awal. Kita membacanya di juz paling awal, yaitu juz 1. Nah, terus selanjutnya kalau kita udah masuk ke Al-Quran terus lulus, dites lulus, terus kita masuk ke kelas tajwid gharib. Nah, di kelas tajwid gharib ini berisi tentang teori-teori kita, hukum-hukum dalam membaca Al-Quran. Di kelas tajwid ini kita mempelajari tentang hukum-hukum membaca Al-Quran. Contohnya mempelajari hukum gunnah. Gunnah ini hukum mim sukun, hukum mim dan nun yang bertasydid dibaca dengung dengan lama. Nah, terus kalau kita sudah di kelas tajwid, kita ke gharib. Di kelas gharib ini sama seperti tajwid, isinya tentang teori. Nah, di gharib ini isinya tentang bacaan muskilat atau bacaan yang jarang digunakan dalam bahasa Arab. Gitu. Misalkan bacaan ismam. Ismam ini mencucu di tengah-tengah dengung sebagai isyarat bunyi duma dan lain sebagainya. Terus kalau kita sudah masuk ke kelas tajwid dan gharib, terus kita masuk ke kelas finishing. Kelas finishing ini apa? Evaluasi pembelajaran yang selama ini kita belajar untuk diteskan atau ditashih ya. Tashih. Terus kita ikut eptak di lembaga Korcam dan Korcap. Terus kemudian nanti kita hotmail Quran. Nah, terus kalau kita sudah di hotmail Quran, udah tashih, menuju kelas selanjutnya, yaitu kelas tahfiz. Kelas tahfiz ini
anak-anak diminta untuk menghafal surat-surat di dalam Al-Quran dari mulai juz 30. Di kelas 10 ibu ngajarnya jilid, kalau di kelas 11 ibu ngajarnya Al-Quran awal. Terus kalau di kelas 12 ibu ngajarnya kelas tahfiz. Jadi guru qiraati. Kalau jadi guru qiraati dari tahun 2019-an sampai sekarang. Tapi sempat vakum karena ibu nikah ya, jadi baru ngajar lagi tahun sekarang. Gitu. Tahun kemarin 2024. Enggak sih, di sini aja. Tidak, di sini aja mengajarnya. Apa ya? Ya rasanya sih seneng ya, semangat. Kan soalnya kan pengen apa ya, mengimplementasikan ilmu yang udah ibu dapat dari tasbih gitu ya. Terus juga kan apa ya ilmunya biar bermanfaat gitu. Kalau minat sih sebenarnya dari dulu sih bukan cita-citanya guru, tapi nggak tahu guru apa gitu ya. Ya mungkin kalau minat sih pengennya sih tadinya sih pengennya kerja kayak di kantoran gitu ya. Tapi ya qadarullah Allah mengizinkan ibu jadi guru qiraati. Tantangan terbesar apa ya? Paling ini ya, kalau misalkan tantangannya misalkan anak-anak nih belum sama sekali mengenal huruf atau dalam Al-Quran gitu kan, berarti belajarnya dari nol sekali gitu. Terus banyak ini apa sih namanya, kadang kan kalau anak-anak apalagi anak-anak SMK ini kan udah pada besar-besar ya, kadang tuh kalau misalkan dikasih tahu atau apa gitu tuh kadang suka susah gitu. Itu sih nggak ada yang gimana aja, alhamdulillah lancar-lancar aja sih ngajarnya. Bagaimana ibu mengatasi siswa yang kurang disiplin? Kalau kurang disiplin ya mungkin ibu nasihatin, terus ibu tegur. Kalau misalkan yang nggak mau setor itu ibu paksa aja suruh setor gitu. Harapannya ya mudah-mudahan siswa-siswi menjadi anak yang solih-solihah gitu. Terus juga anak-anak itu bisa membaca Al-Quran dengan baik, tartil dengan benar gitu. Ya pesannya sih cuma satu, harus ikutin guru kamu, dengerin gitu aja. Ya. Udah.